Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Bersama dengan Kak Vita, kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu matematika pelajaran 3. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3. Yang pertama ada menentukan kecepatan, kemudian ada menentukan jarak tempuh, dan menentukan lama atau waktu tempuh. Sebelum adik-adik mempelajari mengenai materi tadi, nah, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari kecepatan. Nah, ini sebenarnya materi dari minggu kemarin kan, sudah dibaca belum di bukunya yang kemarin? Nah, kita ingat-ingat kembali ya bersama-sama. Jadi, kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak. Ya, contohnya, misalkan adik-adik mengunjungi suatu tempat. Katakanlah tempatnya tempat A, seperti itu ya. Nah, adik-adik menempuhnya dalam waktu 30 menit. Selama 30 menit itu kan adik-adik melewati jalan yang berjarak ya, berjarak. Bisa beberapa kilometer, seperti itu ya. Atau berapa meter. Nah, itu yang dinamakan dengan kecepatan. Waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak. Nah, kita bahas yang menentukan kecepatan. Jadi, cara mengukur kecepatan itu ada 2. Yang pertama itu dengan pengukuran langsung, dan yang kedua yaitu pengukuran tak langsung. Nah, untuk pengukuran langsung itu diukur dengan speedometer. Contoh kecilnya pada motor, yang bagian depan itu ada hal semacam jarum yang menunjukkan angka. Nah, itu yang dinamakan speedometer atau alat untuk mengukur kecepatan. Kemudian, untuk pengukuran yang kedua, itu berbeda lagi. Dia sudah tidak menggunakan alat, tetapi menggunakan rumus. Untuk rumusnya, itu adalah V sama dengan S per T. Dengan keterangannya, V itu kecepatan, S itu jarak, dan T itu waktu. Nah, kenapa kecepatan simbolnya tidak K? Dan kenapa jarak simbolnya tidak J? Nah, jadi ini diambil dari bahasa Inggris ya. Kalau kecepatan itu dalam bahasa Inggris, yaitu velocity. Sedangkan untuk jarak itu space, dan untuk waktu itu ada time. Jadi diambil huruf depannya itu ada V, S, dan T. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Seperti ini. Ayah mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km selama 3 jam. Berapa kecepatan ayah mengendarai motornya? Untuk penyelesaiannya, kita tulis informasi yang diketahui dalam soal. Nah, yang pertama itu kan ada yang menunjukkan jarak, yaitu yang berjarak 180 km. Maka kita tulis jarak yang ditempuh itu 180 km. Nah, kemudian yang kedua, waktu tempuhnya 3 jam. Ini berasal dari kalimat selama 3 jam. Itu ya. Nah, langkah selanjutnya, kita tinggal menggunakan rumus tadi. Disubstitusikan informasi yang diperoleh. Tadi kan yang diperoleh jaraknya atau S-nya sama waktu tempuhnya kan? Kita substitusikan jadi S-nya dengan 180 dan T-nya itu dengan 3. Jadi 180
km per 3 jam. 180 dibagi 3 hasilnya 60 kan? Terus untuk satuannya kilometer per jam. Karena tidak ada yang bisa dicoret, tidak ada yang bisa dihilangkan kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke menentukan jarak tempuh. Ini. Jadi sebenarnya hampir sama seperti tadi ya, karena ini satu rumus, bedanya hanya dibolak-balik atau diturunkan seperti itu saja. Nah, untuk jarak tempuh itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu tempuh. Atau bisa ditulis dengan S sama dengan V kali T. Untuk keterangannya itu sama seperti tadi. S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Kemudian ini ada contoh soal lagi. Kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam berangkat dari Cilacap menuju Semarang. Lama perjalanan 3 jam. Berapa jarak Cilacap ke Semarang? Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Kita tulis dulu informasi yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada kecepatan. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Kemudian yang kedua ada waktu tempuh. Waktu tempuhnya itu 3 jam, ditunjukkan dari kalimat itu. Lama perjalanannya 3 jam. Nah, ini juga tinggal substitusi ke rumus. S sama dengan V kali T atau 60 km per jam dikalikan 3 jam. Itu hasilnya 180 km. Karena 60 dikali 3 kan 180. Nah, untuk jam itu kan bisa dihilangkan ya, dicoret. Kemudian satuannya tinggal kilometer karena dia jarak. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu menentukan lama atau waktu tempuh. Untuk rumusnya, waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi dengan kecepatan. Atau bisa ditulis T sama dengan S per V. Dengan keterangan sama seperti sebelumnya. Kemudian ini, untuk contoh soal yang terakhir. Rini bersepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter? Nah, untuk penyelesaiannya, seperti tadi, kita tulis dulu informasi yang ada dalam soal. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatannya 2 meter per detik. Nah, kemudian jaraknya 100 meter. Jadi, tinggal disubstitusikan ke rumus. S-nya itu sama dengan 100 meter atau jaraknya 100 meter ya. Nah, kemudian V-nya itu atau kecepatannya 2 meter per detik. Karena meter dengan meter bisa dicoret, maka jadinya 100 per 250, M-nya sudah hilang kan ya. Kemudian satuannya tinggal detik. Jadi seperti itu ya caranya. Untuk yang lainnya bisa adik-adik pelajari sendiri di buku. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.